Lu dengerin apa sih, Pet? Denger dong. Ini belum dipublish sama Paprot loh. For a salang we stand tall. Gila, Paprot luar biasa ya. Wuhuu, Paprot. Udah bumper. Bumper dulu ah. Kembali lagi di Porsalam bersama saya Patrick dan Bang Raymond Amorim. Ya. Tadi kita sudah dengarkan sedikit. Kok Raymond Amorim? Raymond siapa? Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan Raymond Amorim. Lama-lama gue geli, Bang. Tadi kita udah dengar sedikit cuplikan dari lagu Porsalang. Lu suka nggak? Kalau suka, komen di bawah ya. Cia. Baru kita rilis. Kedengeran tadi tuh. Kedengeran? Nggak kedengeran? Nih gua ulang lagi Belum. nih. Nanti aja. Lagi dipersiapkan bumper yang baru. Asik. Porsalang we stand tall. Pet. Yo, Minggu nih. Aduh. Tar dulu. Hah? jangan ngomongin minggu ini. Kenapa? Gua masih seneng atas hasil Liverpool kemarin. Hah? Ditambah lagi kesenangan gua ditambah satu lagi. Tapi kan kita kemarin udah bahas. Udah, tapi ini kesenangan gua ditambah. Apa? Double. Hah? Newcastle United. Oh iya. Baru aja. The Bottle. Kameramen Arsenal. Kameramen Arsenal pakai baju Newcastle. Boleh Pengkhianat. tunjukin nggak? Coba maju ke depannya. Nah. Oke, ya. Ya, ini dia. Ya, kameramen Arsenal pakai Newcastle. Ngomong-ngomong soal Newcastle, gue teringat sesuatu. Apa tuh? Sebelum kita mulai pembahasan. Ya. Jadi dulu zaman kita, ini kan kita berdua nih anak komunitas ya dulu ya. Ya. Kita sama-sama berada di dalam tubuh United Indonesia dulu ya, Mon ya. Ya. Terus? Dia sempat jadi Korda United Indonesia Jakarta. Gue tahu arahnya kemana si anjing nih. Terus jadi ngomong kasar deh gue. waktu itu gue wakil ketua umum. Gue ngasih SP1 dong ke dia. Gara-gara tahu nggak lo apa? MU ketemu sama Newcastle. Si Dodol bikin We'll do what we want. si Dodol taruhan. Dia bilang kalau Newcastle bisa ngalahin MU, gua ganti logo United Indonesia Jakarta jadi logo Newcastle United selama seminggu. Si Dodol asli gua SP1. Tapi fair game. Ya, fair game sih. Gak ada yang bisa melakukan itu, cuma gua. Ya karena lu Dodol. Ya, KKN. We'll do what we want, we Man United. We'll do what we want. Tapi ngomong-ngomong, kemarin Ya. Newcastle United berhasil mengalahkan Arsenal dengan meyakinkan dengan skor 2-0. 2-0. Luar biasa. Kalau gue bilang Bang Gordon luar biasa. Bang Dubravka luar biasa. Dubravka lu luar biasa. Kenapa dikembalikan lu ke Newcastle? Mendingan lu yang stay Onana lu ambil tuh Newcastle. itu kan zaman dulu kemarin. Udah nggak valid. Tapi Dubravka katanya mau pergi, mau cabut juga dari Newcastle. Ya iyalah. Dia mau berangkat ke Arab, Bos. Termasuk gitu. pemain kita. Termasuk pemain kita Tapi juga. itu ntar aja kalau transfer kita Enggak, dia bahas ditolak, belakangan. Bos. Dia ditolak. Dia menolak. Enggak, ada yang udah mau hampir Ada jadi ya? ada. Nanti lah kita bahas. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu. Kita bahas yang Bang hari Minggu Arsenal yang baru kalah 2-0 Ntar lawan kita ada Newcastle. nobar nggak sih? Nanti diumumin. Nanti lah kita ya. umumin. Ya. Kita sedang mengusahakan karena ini lisensinya agak berbeda, Bos. FA Cup agak ribet kita hidupnya. Ya, betul. Ya, nanti kita akan umumin segera. So, jadi kita akan lawan, kalau gue bilang ya, pertandingan minggu nanti United yang lagi comeback, ya kan? Gue nggak bisa bilang comeback juga Kok sih. comeback sih? Satu sama kok comeback? Dua-dua sama. Dua sama kok comeback? Oh iya dong, dari kalah-kalahan. Enggak, lagi nyari balancing lah, Ya. lagi nyari balancing. Lawan Dari balancing tim- itu ke situ, Bang. Hah? Tempat dongkrak mobil tuh. Itu balancing. Dong, gimana sih? Balancing tuh kalau joget. Ya, dancing dong. Dua bapak-bapak Iya, ngecuk. iya. Bisa sampai besok nih kita Iya. lanjutin. Jadi gini, kalau gue bilang apa ya, United tuh lagi nyari konsistensi, bener nggak sih? Setelah pertandingan kemarin, semua yang kita bahas di episode lalu, semua pemain tuh berusaha dan mereka mengakui kalau memang ada masalah mental sekarang di ruang ganti. Dan itu lagi dicoba diperbaiki gongnya kemarin lawan Liverpool. Nah sebenarnya berharapnya kalau kita main kayak gitu lagi, tim mana juga bisa dilawan, cuman hasil akhirnya nggak tahu. Tapi paling nggak itu yang pengen kita lihat, bukan United yang lawan Bournemouth, lawan Nottingham Forest, bukan United yang itu. United yang
ketika lawan Liverpool, semua pemain bergerak, semua cari bola. Ya. The hell yang gue bilang, the hell sama transisi cepat. Yang penting semua berusaha. Emang bener-bener mau menang gitu kan. Itu aja dulu. Kita lawan tim sebenarnya yang lagi nyari apa ya? Nyari comeback. Yang gue bilang tadi terbalik karena Arsenal 2 pertandingan terakhir nih lagi nggak bagus. Mereka seri lawan Brighton dan kemarin gue pikir kalah. Oh, kayak dia ngelepas FA nih. Atau mungkin lawan tim apa dia nurunin lapis kedua kayak gitulah. Karena gue sempet ngeliat dia masang backnya itu kalau nggak salah si Lewis Kelly, bukan si Calafiori. Calafiori juga nggak cedera kan, aman-aman aja. Tapi ternyata ketika gue lihat semuanya tim inti pak, Gabriel main, Saliba main, Partey, Odegaard, Declan Rice, Havertz dan yang lain. Cuman Bukayo Saka doang yang cedera. Nah maksud gue dengan tim yang kayak gitu lawan Newcastle yang sebenarnya Newcastle lagi on fire. Oh ya lagi on fire. Enggak, maksud gue bisa diimbangin lah. Mereka bisa comeback lah bisa dibilang. Karena main di kandang gitu, main di Emirates. Ternyata kalah gitu kan. Berarti kan ini udah 2 hasil yang nggak bisa diterima lah. Ya kan untuk tim yang lagi mau coba jadi yang katanya jadi contender buat juara IPL musim ini. Kayaknya udah musim ini nggak bisa dibilang. 2 musim kemarin ya oke, gua akuin mereka contender. Kalau musim ini lebih justru anehnya bin ajaib ya Chelsea malah yang lebih. Iya, enggak, maksud gue gini, Arsenal kan sebelum lawan Brighton kan menang-menang terus ya. Iya. Menang-menang terus dia seri lawan Brighton. Sebenarnya FA Cup itu ternyata nurunin tim pertama, gue pikir bahkan berusaha dan dia ya kalau gue bilang kalau dia menang akan sulit buat kita United di Emirates nanti karena dapat mentalnya, dapat comebacknya, ternyata mereka kalah lagi gitu. Berarti kan masih ada chance buat kita gitu loh. Kalau chance sih tetap ada. Chance pasti tetap ada. Cuman masalahnya kalau gue bilang ya kita ngelihatnya dari 2 sisi Mon. Gue ngelihatnya dari Newcastle-nya. Newcastle juga di 3-4 pertandingan terakhir performa mereka juga lumayan oke. Oh iya, lumayan jelas, oke lagi. jelas. Emang oke. Ya. Khususnya Gordon ya. Gordon di 2 pertandingan terakhir Gordon, Joelinton itu luar biasa. Bagus semuanya. Kalau lu ingat Alan Shearer pernah mengeluarkan statement. Across from the 90s katanya. Itu Gordon. Ya. Dia nggak cuman crossingnya, finishingnya juga lumayan. Bukan lumayan, emang bagus. Bagus. Emang bagus dan itu kemarin pembelian tuh bagusnya Newcastle sih. Flash Gordon kemarin akhirnya menaklukkan Newcastle. Lu nonton sendiri nggak pertandingannya? Arsenal. Lu nonton pertandingannya kan? Ya nggak bisa dipungkiri Gordon itu kemarin tuh jadi kunci permainan banget. Tapi kemarin gue nonton sekilas pertandingan ternyata Tonali juga bagus sebagai DM. iya. Bahkan mereka ngadu di tengah tumben-tumbenan karena Arsenal ini sama-sama 4-1-2-3. Tonali bagus dia di DM. Iya, nggak maksud gue sama-sama. Jadi maklar juga bagus. Bayar dong. kan tahun lalu di suspension gara-gara ini match fixing. Iya, nggak maksud gue gini. Di Milan ya, bukan di Newcastle. Sama-sama 4-1-2-3 artinya kan sama-sama attacking nih. Ternyata kalau gue lihat pertandingannya, rekaman pertandingannya, mereka beradu semua di tengah. Declan Rice malah justru jelek. Ya. Di situ yang paling kelihatan banget tuh si Tonali sama ya Gordon sama Joelinton. 3 itulah menurut gue. Jadi bisa dimenangkan ketika mereka main melebar. Nah maksud gue dengan kita sekarang nggak usah peduli sama transisi cepat. Yang penting semua pemain bergerak, semua pemain nyari bola dan emang berusaha nyetak gol. Kalau bertahan ya kuat kayak kemarin gitu. Kita ada chance banget menang di Emirates sebenarnya ya, gitu. Itu yang kayak kemarin kita udah bahas di episode kemarin, Mon. Yang suara gua kayak di toilet. Sebenarnya dasarnya itu kan kita udah sempat bahas sebelum previewnya Liverpool juga. Kalau memang di tengah lu udah nggak bisa fight dan lu nggak bakal menang di tengah, which is nanti di lawan Arsenal kita nggak akan menang di tengah. Itu gua akuin aja. Kalau gua bilang nggak bakal ada pertarungan di tengah. Nggak, kalau misal sedikit lah karena mereka nggak ada Bukayo Saka juga. Nah makanya, nggak justru itu karena nggak adanya Bukayo Saka, lu punya advantage di wing you. Jadi jangan lagi tiba-tiba lu main kayak pas waktu lawan Bournemouth, lu mau ngotot di tengah. Bahkan waktu lawan City kita ngotot di tengah juga sebenarnya. Nggak ngotot sih, gue bilang lebih nggak jalan, nggak ada yang lari. Ya itu, gitu. Makanya kalau kemarin lawan Liverpool kan udah oke nih. Ya, yang kekurangan kayak gue bilang di episode kemarin itu, kekurangan kita adalah off the ball-nya. Off the ball-nya itu bener-bener kelihatan tuh kayak si Højlund, dia yang ada dia mau berusaha untuk jadi wall pass lagi untuk lawan, bukan dia yang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai target man.
Lalu kita lihat lagi kemarin kayak Maino tuh udah Iya. bagus banget mainnya, cuman ya itu dia akhirnya kebingungan mau passing ke siapa karena Iya, nggak ada iya, yang buka iya. ruangan untuk dia. Jadi itu aja sih, kalau itu bisa di-upgrade satu lagi yang sisi itu. Off the ball-nya lu udah bener mainnya. Ya, jangankan have a chance untuk menang. Gue yakin bisa menang. Karena Arsenal bukan sesuatu yang spesial Gue tanpa. bilang tim kecil. Iya. Ya, mohon maaf kameramen. Mohon maaf ya. Di awal musim Terlepas dari kebencian gue. Nggak, di awal musim juga gue udah bilang karena Dia bagus, tapi tetap tanpa ada small team. tiga ini, Saka, siapa yang gue bilang waktu itu? Odegaard, Odegaard. sama satu lagi Martinelli. Ya. Nggak ada apa-apanya. Kemarin yang main bukan Martinelli, Trossard kan? Trossard. Iya. Nam- Enggak, Martinelli tetap kiri, Trossard di kiri, kanan. Trossard kanan. Nggak, cuman maksudnya itu, dan itu besok kalau misalnya kita bisa take advantage dengan tidak adanya Bukayo Saka, Ya. otomatis mereka juga permainannya juga pasti nggak akan seperti biasanya lah, nggak se-fluid seperti biasanya. Itu lu bisa manfaatin. Paling yang jadi kekhawatiran gua adalah cornernya mereka. Ya. Nah, mudah-mudahan lu udah belajar dari video kemarin. Kalau tuh pemain Arsenal di luar semua, lu jangan nimprung di tengah semua. Caranya kemarin si siapa? Strikernya Newcastle yang bikin gol? Isak. Nah, itu lo harus tiru, ya. Mereka dorong-dorong, lu dorong juga. Kena kan? Senjata makan tuan kemarin kan? Didolak sama Isak, terima bola dengan enak, tendang gol. Ini ada yang menarik menurut gua. Jadi ketika kita kalah lawan Arsenal 2-0 kemarin, literally bukan kemungkinan yang pasti akan dipasang tim formasi yang sedikit berbeda, bukan formasi line up yang sedikit berbeda dengan yang di showcase di ketika kita lawan Arsenal kemarin. Kalau di Arsenal kemarin nih Dalot ditaruh di kanan. Ya. Nomor 10 itu Garnacho sama Mason Mount. Walaupun gak lalu akhirnya ke kiri juga. Ya, di tengah itu Ugarte sama Fernandes, dan kiri kita Malaysia, inget nggak yang akhirnya Ya, nggak ya. works hampir sekitar 30-40 menit kita ngelihat kayak kok nggak ada perkembangan, dia diganti di awal babak kedua. Ya. Nah, sekarang kalau gue lihat, kalau kita kemarin lawan Liverpool kan formasi agak sedikit berbeda tuh. Ugarte sama Maino di tengah, di Dalot di dapuk di kiri. Mazraoui di kanan. Kalau belakang masih tetap Maguire sama De Ligt. Cuman bedanya ketika Arsenal, De Ligt ditaruh di luar. Di kanan, Maguire di tengah yang akhirnya bisa banyak dimanfaatin sama Thomas Partey, karena kan ya lihat sendiri set piece-nya ya Maguire ngatur kagak bener, mereka semua di belakang kan. Ada yang ketika semua maju dia masih ngatur padahal nggak kosong di belakang. Nah, maksud gua ini adalah showcase yang berbeda yang ditampilkan United ketika kita tandang lawan Emirates nanti Minggu. Ditambah lagi sekarang udah ada Euro. Udah ada Euro sekarang. Udah ada Euro, cuman gue nggak yakin juga Euro main dari pertama, karena menurut gue De Ligt walaupun kemarin bisa dibilang blunder ya, cuman pertahanan kita solid. Iya. Dia sama Maguire tuh solid banget gitu. Cuman ya entah nanti siapa yang dipasang di belakang, paling nggak tengah ke depan itu pasti showcase yang berbeda yang ditampilkan sama Amorim. Iya. Dan kita berharap United main kayak gitu lagi ketika lawan Liverpool. Udah gitu aja. Besok Onana atau Bayindir ini yang turun menurut lo? Gua rasa ya pasti Onana sih, karena Bayindir udah fix akan cabut di akhir musim ini. Bahkan mungkin kalau ada yang nawar udah langsung ditarik deh, karena gue lihat tadi catatan gue si Amorim tuh dia ngambil bukan ngambil, dia naikin 4 pemain reserve-nya main di latihan kemarin. Jadi ada beberapa pemain ya, gue lupa sebentar. Termasuk si ini nggak? Obi? Enggak ada. Jadi ada 2 center back yang dinaikin ke first team sama 2 midfielder. 1 midfielder sama 1 kiper, itu yang gue bilang. Ada si Jack Morehouse, itu dia pemain terbaik IPL 2 kalau kita bilang yang reserve-nya ya. Man of the month Desember kemarin. Itu naik ke tim ke first team. Terus ada Tyler Fredrickson sama kaptennya U23 sekarang yang masih 16 tahun. Goodwill Kunkonki. Nah, ini kan tambahan yang tepat menurut gua, karena biar mereka ngelihat nih showcase ketika seniornya Maguire sama De Ligt, bahkan nanti Euro main sebenarnya seumuran mereka juga kan. Euro belum beda-beda 2 tahun kan, 19 sama 16 tahun. Sama 1 kiper yang menurut gua bagus ketika memang sih di
apa kalau kita bilang Liga Tarkamnya Inggris lah di apa namanya di National League North si Chester FC si siapa Eli Harrison. Nah dia lumayan bagus. Nah itu dinaikin. Gua nggak tahu bakalan Bayindir yang dipasang atau Nana sih sebenarnya karena gua ngeliat Eli Harrison juga bagus gitu. Kenapa nggak dicoba gitu loh? Tadi kan kenapa gue tanya itu karena di pertandingan League Cup kemarin kan yang diturunin Bayindir kan. Ya, ya. Kelihatan nih modelnya. Tapi ini FA Cup cuy. Iya tapi tetap aja kalau gue liatnya si Amorim ini lebih mirip kayak modelnya Jose sama Sir Alex, old schoolnya masih dapat. Ya League Cup, FA Cup gue akan kasih kiper kedua. Showcase yang berbeda gitu ya. Bisa jadi. Ya itu yang gue tanya tadi. Tapi ya nggak ngaruh juga sih siapa aja yang dipasang Mon. Cuman menurut gue sih 11-12 karena ngelihat ke depan si Bayindir bakalan cabut, buat apa pasang kiper yang akan cabut gitu loh. Yes. Kecuali memang kayak ya lu mau dijual nih ya mungkin dipasang nanti malam. Itu sih. Jadi menurut gue pertarungan di hari Minggu nanti gue nggak mau ini. kalah Mon. Kalah. Kita kalah. Lu yang pesimis, gue yang optimis, oke? Kalau menurut gua, dulu jangan aminin. Tapi nggak benar, seri aja udah bagus menurut gua. Harus ada ya? Iya. Harus ada pemenang ya? Harus ada pemenang, Iya. nggak bisa seri. Iya juga ya. Jadi kalah kan, Mon? Jadi kalah. Kalau menurut gua asal kunciannya adalah kata kuncinya adalah kerja. Lu bener-bener mau kerja, lu mau lari, gua yakin Iya. Arsenal bisa teratasi. Iya. Dengan sangat dibilang gampang enggak, tapi lu bisa ngatasi dengan formasi 3-4-3 yang sekarang diterapkan ini. Sebenarnya itu yang kita udah berulang kali mengatakan di Porosala. Ini formasi yang paling enak sebenarnya. Ya, asal lu mau kerja. asal mau kerja. Kuncinya asal lu mau kerja. Kalau lu nggak mau lari 3-4-3 itu nggak jalan. Dan gue berharap Ugarte main kayak kemarin. Yes, sih. itu Gila, kesetanan tuh orang. Dan ditambah lagi setelah ngeliat highlightnya makin respect gua sama Ugarte. Yo, jelas. Buset. Itu kayak Eric, bro. Gila lu. Highlight seorang Ugarte lawan Liverpool kemarin. Itu durasinya bisa 45 menit apa 45 detik loh. Gila, itu banyak banget sama dia bola. Sama ditambah lagi Arsenal setuju dong kameramen Arsenal si Saliba sama Gabriel lagi turun. Emang Gabriel pernah bagus? Bagus. Ya. Bukan. Mereka tuh lagi kayak dia ngomong Gabriel itu apaan? Mereka lagi nggak ada pilihan, soalnya Ben White juga lagi cedera kan. Ya. Ben White cedera, Bukayo Saka cedera, terus si siapa? Nwaneri juga cedera, pilihan keduanya mereka nggak ada. Jadi sama Tomiyasu juga, jadi bisa dibilang backnya lagi habis nih. Kalau Gabriel sama Saliba mudah-mudahan main kayak kemarin lawan Newcastle, ya ada chance lah kita seri. Dia nggak berani ngomong. Ada chance kita seri bro. Karena tiap kali dia yakin, bagi yang nggak tahu konteksnya, tiap kali dia yakin kita bisa menang, kita kalah. Jadi kemarin kita udah sepakat, lu nggak boleh yakin lagi Mon. Gitu sih. Jadi kalau dari lu gimana? Dari pertandingan nanti Minggu? Gua sih ngelihatnya ada kemungkinan kita bisa keluar sebagai juaranya. Karena gue yakin Amorim mati-matian nih, dia Iya. nggak mau kehilangan chance. Bener. FA Cup Carabao udah hilang, Betul. ya FA Cup nggak mau dilepas. Minimal kalaupun kita degradasi kita bawa pulang. Iya. FA Cup ke bawah Iya, ke nggak Liga apa-apa. ke Championship. Enggak. Di Kita luar bercanda. main di itu ntar apa? Charity Shield. Ya makanya. Enggak di luar bercanda. Kan lucu ya. Yang lainnya pakai IPL kita yang Championship. Enggak, di luar sana kita nggak bakal degradasi kan. Tenang aja lu. Gue sih ngelihatnya ini kayak kata lu Mon. Amorim ini piala yang salah satu yang bisa dipenangkan sama dia sebenarnya. Ya, harus. Karena perjalanan juga udah cukup jauh. Dibilang jauh enggak? Baru mulai. Cuman maksudnya Ini per 8 ini kesempatan lu untuk menggeserkan salah satu kandidat juara. Karena Yes. di Inggris juara FA Cup paling banyak ya Arsenal. Kalau lu bisa geser mereka, ya udah you're next in line kan. Karena nomor 2 ya lu kan gitu. Ketemu City lagi. Habis itu ketemu City lagi. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah. Nomornya makin seru ya kan. Iya. Habis itu ketemu Liverpool lagi. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita juara, bener-bener juara. Lu bisa sombong kita bisa setahun sombong. Cailah yang kita lewatin Arsenal, City, Liverpool, Newcastle di final gitu. Elah. Jangan kayak dia ya, please. Harus tetap down to earth. Alah. Kagak gitu. Moto kita itu singkat. Hated, adored,
but never ignored. Wih. Mau menang sombong, kalah songong. We do what we want, we do what we want. We're Man United, we do what we want. Ya, gitulah kira-kira ya. Belajar Chen sama Bang Patrick. Enggak, gue kalau denger lagu itu ya, gue cuma teringat sama Pangeran. Kenapa? Pangesian. Kenapa? Ya, waktu nomor United Indonesia yang di Tebet. We do lawan Chelsea itu gue ingat banget. We do kalah. Enggak. Dia sambil ngecen sambil ngebelakangin dari lantai 2, buang air kecil. We do what we want. Tapi itu Pange yang dulu ya, bukan Pange yang sekarang. Pange yang masih bocah waktu itu. Ya itu kurang lebih lah ya, lawan Arsenal nggak bisa banyak yang bisa diulas karena memang ini benar-benar tim yang satu lagi mempertahankan konsistensi, which is Manchester United, dan satu lagi emang lagi nyari comeback nih. Kalau mereka bisa sampai kalah juga lawan United, mungkin ya gue yakin tuh hashtag Arteta out keluar lagi gitu. Gua jujur, gue setuju. Bener gak kameramen? Iya. Melihat fans Arsenal banyak yang modelannya bocah-bocah kan? Enggak juga, fans Arsenal dewasa. Bocah depan kita. Coach Justin lu kurang. Enggak, coach. Umur hanyalah angka. Umur hanya angka ya. Ya, abis kalah lawan Newcastle pakai baju Newcastle. Gua nggak ngerti taruhan atau apa. Cuman maksud gue itu jujur ya Mon. Ini jujur. Gua sih pengennya kita menang. Go through to the next round. Yes. Jujur itu yang gue inginkan. Tapi kalaupun kalah, I have no problem. Karena yang gue bener-bener pengen Amorim biar kita fokus di Liga. Kok Liga sih? Enggak Liga. Europa League dong. Enggak Liga. Gue nggak mau kita degradasi. Tenang. Akhir musim kita posisi 17. 14. Nggak apa-apa. Posisi 17. Ini diambang papan degradasi. bawah lawan top league nih. Yoi. Enak ngomongnya jadi. Sebenarnya kita ini udah nggak ada beban. Udah nggak ada beban. Itulah salahnya kalian. Kalian selalu ngebully fans-fans MU kan. Nah sekarang kami bener-bener, lo tau nggak orang kalau udah ke pojok dia nothing tulus, jadi lebih berbahaya. Kami fans MU, kalian bully-bully aja terus, nggak apa-apa. Sekarang posisi kami hancur-hancuran gini, nggak apa-apa. Sekalian degradasi, makin liar kami menghujat kalian. Nothing tulus, men. Salah. Lo kata-katain fans Chelsea, mereka ngamuk-ngamuk. Lo katain fans City yang entah ada berapa biji itu ya, mungkin 5 orang. Lo katain mereka makin merancu itu mulutnya. Lo bully fans Manchester United, apalagi yang udah old school kayak kami. Dek, kami sudah puas. Yang ada lalu makin kita kata-katain. Jadi curhat sih. Iya curhat gua. Kita mau degradasi, Mon. Ya mudah-mudahan sih ya. Yang penting konsisten aja udah. Ya. Main kayak kemarin. Kata kuncinya adalah kerja. Lu mau lari, lu mau buka ruangan. Kata kuncinya kerja, betul sih. Bener, lu kerja. lu harus kerja, lu digaji mahal, coy. Gila lu gaji lu 1 minggu, ya cuy. Iya. Itu gaji kami setahun juga enggak. Itu gaji lu seminggu. Ya udah, ngomong-ngomong gaji, Ngomongin transfer. United harus Transfer. mengurangi gaji segala Lu 1 orang ditransfer, itu gaji kita sampai seumur hidup. Cuman sih tetap kalau gue bilang masalah kita masih buat nyetak gol sih. Kemarin gol datang dari back sama dari Amat lagi, menurut gue udah warning lah. Menurut gue udah red alert buat United. Striker lu mana gitu loh, penyerang lu mana gitu loh. Masa golnya dari Amat iya, lagi? golnya masa Amat dari tengah lagi, dari tengah lagi. lagi. Itu harusnya dilakukan sama striker. Dan kemarin pun lawan Liverpool kita udah bahas, chance-nya Højlund tuh sangat banyak. Sangat mungkin kalau dia mau fight kayak waktu dia di Atalanta, cuman nggak kejadian ya. Itu udah red alert buat United kalau harus segera mungkin menyelesaikan masalah ini. Nah, rumornya, Mon. Lo percuma aja bisa bola sampai depan, giring apa segala macam, gawang man to man sama mano i mano sama kiper tapi masih tetap nggak bisa nyelesain ya. Sulit lah kita. Nah, rumornya, Man. Katanya Garnacho mau dilepas. Nah, ini ngomongin transfer langsung nih. Iya. Oke. Kalau gue bilang Garnacho mau dilepas, lepas lah. Tapi lu ambil tuh Gordon dari Newcastle. Ya. Gua nggak masalah. Masalahnya ya, Newcastle mau nggak kan gitu. Tentu juga mau nggak Gordon pindah ke tim papan bawah kan? Bayarlah 150 MU, cara lama aja pakai. Ini jadi kalau yang gue kumpulin dari beberapa berita, sekali lagi ini rumor karena ini baru rumor selama belum ada omongan dari official ataupun dari
Romano. Pak De Romano ya Yang membocorkan seminggu sebelum. kurang ajar emang nih Romano bikin orang-orang temen kita tuh langsung pusing. Stres. Padahal masih tanggal 12 masih Iya. lama udah dibocorin. Temen kita itu begitu Romano ngebocorin, anjing dibocorin sama dia. Erick Thohir juga langsung ini, Pak Erick Thohir langsung pusing tuh. Pak Erick Thohir mungkin langsung menghubungi teman kita. Bener. Kamu tuh gimana kerjanya? Ya intinya dari berapa berita yang gue kumpulin yang udah pasti cabut di musim depan, Altay Bayindir, Eriksen, Rashford. Casemiro, Rashford, dan sekarang yang lagi diproses itu Garnacho, bukan diproses, lagi berita panas lah, lagi panas banget tuh Garnacho sama Maino. Nah sebenarnya ini juga dari official MU-nya belum ada keluar ya. Belum statement ada, apa-apa. belum ada. Cuman ya media. Tapi kalau masalah Maino si Amorim udah buka omongan kalau dia masih butuh Maino dan Maino adalah faktor penting untuk permainan dia. Berarti kan harusnya nggak dijual. Justru itu. Makanya kan ini sekarang media lagi gencar-gencar banget yang kata-katanya Manchester United terbuka untuk transfer Garnacho dan Maino. Menurut gue itu ya media lagi ngolah, ya kan? Iya. Kalau misalnya pun betul itu Maino dan Garnacho memang dibuka open transfer oleh Man United, pasti akan ada sebuah statement dari MU. Pasti. Problemnya, kita juga nggak mungkin MU mengatakan langsung kalau belum ada pembeli kan. Kalaupun ada intok, kalau harganya cocok, entah kenapa feeling gue mungkin terjadi. Nggak kayak Rashford yang udah Kalau Rashford udah jelas gitu loh. Tapi untuk Maino sama Garnacho ini, feeling gue mungkin terjadi di salah satunya antara Garnacho atau Mainonya. Feeling gue ya. Kenapa? Karena ada satu faktor yang memang harus dipertimbangkan oleh MU. Apa? PSR. Ya, gue Ya. itu setuju sih. Itu sangat dipertimbangkan. Kenapa kita tiba-tiba kena PSR? Padahal kemarin tuh udah diambang kita aman semua ya pas waktu memulai musim ini. Karena ya itu, kemarin kita memecat Erik ten Hag, kompensasinya ya itu yang gue bilang waktu itu. Kebodohan Manchester United adalah memperpanjang Erik ten Hag lalu memecatnya. Akhirnya kompensasinya Sama kayak negara kita sama ya. dengan negara kita. Dan nanti jangan pancing dulu ke sana. Itu akhirnya kan kompensasinya itu kena ke PSR. Ya. Ya, kenapa kok kena ke PSR bukannya pemain aja? Enggak. Itu masuk. Yang nggak masuk ke PSR itu Lo adalah sebutin PSR itu apa? Kan Oh, Bang, ini- PSR apaan? ini PlayStation. fair play ya, fair play, financial fair play, Ya. FFP. Kalau di Inggris disebutnya PSR, Profit Sustainability Rules. Jadi lo harus memiliki profit di akhir musim, Ya, tidak Profit bisa lo Sustainability minus. Rules. Jadi dengan kondisi PSR ini kemarin membayar si Erik ten Hag, Kompensasi itu Ten masuk Hag. ke dalam. Sekarang ini kita udah minus nih Udah hitungannya minus, kalau di udah PSR-nya. Yang tidak termasuk di dalam PSR itu adalah wanita, tim wanitanya nggak masuk ke dalam PSR, Ya. reserve nggak masuk ke PSR, Ya. yang Itu akademi itu nggak menjelaskan kenapa kita bisa dengan mudah membeli Cido Obi Martin, Ya. Seko Kone. Karena itu tidak masuk ke dalam Nggak PSR, masuk. itu masuk. Sebenarnya Cido Obi Martin dia bawa juga kan Nih tujuannya kayak gini-gini kalian cuma dapetin Poro Salang, bro. Yoi. Jadi kayak Cido Obi Martin itu dibeli dengan tujuannya itu kan, yaudah gue masukin ke akademi dulu, musim depan kalaupun dia masuk ke first team itu tidak masuk ke dalam PSR. Kenapa? Masuknya diangkat dari ke akademi. Ya, dari reserve ke naik ke first team itu nggak ada rulesnya. Malah dari akademi dia dimasukin, bukan dari Ya. reserve-nya malah. Jadi jatuhnya itu yang kenapa sekarang ini kita menurut gua ada kekhawatiran gua. Garna atau Maino akan dilepas. Oke. Tapi kalau misalnya either one of them harus dilepas, gue lebih rela ngelepas Garna sih. Ya, Jujur. gue setuju. Karena Tapi- Maino di tengah itu bener-bener, kalau lu lepas, tadi udah lu bilang kan, Casemiro, Eriksen lu lepas, Maino lu lepas, lu mau siapa lagi di Iya. tengah? Oke, kita agak sedikit main logik aja di Iya. sini ya. Kalau lo bilang lo lebih pengen Garnacho yang dilepas. Iya. Jadi rumornya Garnacho itu naik akan dilepas. Gue bilang lagi ya, ini rumor karena Rumor. belum ada bahkan Fabrizio Romano juga cuman kode-kode doang gitu. Karena memang akan ada sistem tukar guling kalau gue bilang. Jadi dari kemarin PSG udah nawarin, nih si striker gua Randal Kolomuani itu udah nggak mau main buat kita, gitulah bahasanya. Jadi kalau mau, kan lu juga mau ngejual Rashford, bermasalah nih anak. Gua ambil Rashford, lu ambil Randal Kolomuani. Mau gua? Nah, tapi masalahnya Rashford itu Nggak mau dia. nggak mau. Mungkin gajinya yang ditawarkan PSG masih, karena kan Rashford 300 pak. kedua yang terbesar. Iya, 300. Kedua yang terbesar. Yang pertama itu coba tebak siapa? Casemiro. Casemiro. Jadi
Tadi gue sampai mana PSG. Jadi maksud gue kalau PSG dia oke, gue jual Randall Colomwani, gue nggak jadi ambil Rashford, gue ambil Garnacho deh. Nah itu sekarang yang mungkin lagi terjadi nih, apa namanya, pembicaraan ini ya di belakang. Tapi kan lagi gitu, Fabrizio Romano belum konfirmasi soal ini. Rashi malah sekarang dengar-dengar katanya mau ke Rashi itu AC Milan. Rashi itu laku banget menurut gua. Dia termasuk salah satu pemain yang diinginkan hampir rata-rata Liga Italia, tapi yang paling kuat itu Milan. AC Milan, Juventus sama Napoli. Nah, yang paling kuat sebenarnya AC Milan memang, karena AC Milan udah secara terang-terangan dia bilang menginginkan jasa Rashford, tapi bukan untuk dibeli, Loan. dipinjam, di loan. Jadi gajinya setengah-setengah lah. Nah, ini nggak tahu nih dari pihak MU kayak gimana. Sebenarnya itu it's a fair deal sih kalau Ya, ke Milan. ya. Plus untuk Rashi sendiri menurut gue itu hal yang baik untuk dia. Kenapa? Betul. Sorry to say, McTominay bulan Bisa ini berhasil. dia nerima pemain terbaik Liga Serie A Iya. bulan ini karena Tapi- dia main 4 pertandingan terakhir rata-rata di atas 7,8. Bahkan Ya, ya, ya. McTominay berhasil membawa Napoli memuncaki Serie A saat ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa dilepas McTominay? Banyak yang bilang McTominay kenapa dilepas, tapi kalau gue bilang Ya karena waktu itu Erik Ten Hag nggak cocok aja sama iya, dia. nggak cocok. Cuman tetap aja sih, belum tentu juga cocok dia main 3-4-3. Cocok, Man. Ya kan nggak tahu. Kalau menurut gue cocok. Lu bayangin McTominay yang mau kerja. Ya balik lagi lah. Jadi Tapi untuk itu, Rashford kalau ke nah, Serie A itu menurut gue bagus. Ya, Bisa jadi gacor dia. Napoli tuh udah dari awal musim dia bilang dia pengen datengin, karena waktu itu kan dia bilang bukan cuma McTominay, bahasa medianya ada satu lagi pemain United yang diinginkan sama Napoli ya. Ternyata si Marcus Rashford ini. Iya. Nah, datang lagi nih satu. Kemarin gue baru baca Borussia Dortmund. Mereka pengen banget Rashford main di sana. Nah, Gak apa-apa, balikin Sabitzer ke kita. ya, ada possibility Borussia Dortmund bersedia untuk membayar lah. Gak apa-apa, ibaratnya. tukeran yuk. Sabitzer balikin ke sini. Jadi ya pembicaraan itu masih terjadi. Nah, kalau masalah Garnacho yang tadi ya, kalau memang kita nyari striker yang gampang, sebenarnya udah transfer itu rencana itu dirampungkan. Kita dapat Randall Colomwani, Garnacho kasih mereka. Tapi Kalau nggak tahu ya si Amorim bersedia. Kalau Maino ini lucu menurut gua, Mon. Media ini benar-benar memelintir. Maino belajar bahasa Spanyol dikata mau pindah ke La Liga, Barcelona ke ya. Barcelona dan ke Real Madrid. Ya. Terus dia mengeluarkan statement bahwa dia kurang puas dengan beberapa hal yang terjadi di dalam latihan. Ya. Oh, itu Mungkin. gara-garanya. Jadi tiba-tiba diurumorkan MU udah siap melepas dia. Jadi ya balik lagi, ini masih rumor, kita juga nggak tahu kebenaran daripada ini semua. Cuman kalau menurut gua ini kebiasaannya medianya Inggris. Ya. Kenapa? Cocok Fans- logi lah, mereka bikin Iya. cocok logi Kenapa sendiri. fans-fans kardusnya MU ini banyak yang kemakan dan ikutan membenci Rashford di awal? Iya. Ya itu juga karena kerjanya media kan. Oh iya, jelas. Kalau mau gua ingetin, gara-gara dulu Rashi itu dia memang punya foundation untuk membantu anak-anak jalanan. Lu pada bilang, duta, lu ngurusin bola aja, nggak usah ngurusin anak-anak jalanan. Brother, dia itu dari keluarga miskin. Dulu dia ngerasain gimana susahnya. Iya. Ketika dia mendapatkan gaji yang lumayan, yang dia pikirkan itu bukan untuk dia lagi. Iya. Gimana gue bisa ngangkat derajat anak-anak yang senasib sama gue waktu kecil, yang mungkin nggak punya nasib sebaik dia. Jadi lu nggak bisa membenci Rashford Itu untuk kejadian sama waktu itu pemain Liverpool si Sadio Mane. Iya. Yang dia datang dari negara kecil, dari kampung Yes. kecil, dia punya gaji gede, dia pengen Dia balik bangun ke sana. kotanya tapi ditentang lah. Nah, makanya. Jelek-jelek. Jadi itu dan begonya pada kemakan. Lalu, Bang, tapi Rashford nggak mau lari. Ya bener, karena gini, Rashford tuh manusia, bos. Dia juga buka media sosial, dia salah satu yang aktif di media sosial. Ya. Ketika semua di media sosial itu akan mempengaruhi pikiran dia. Lu mau tahu selebrasinya Rashford seperti ini, ya? Lu tinggal Google aja deh, ini udah ada kok kemarin. Rashford itu membuat ini adalah mental. Ya. Dia menenangkan diri, mentalnya. Ketika dia bikin banyak gol itu dia sebenarnya nyindir. Nih, pikiran. Jadi jatuhnya balik lagi.
media sosial tuh sebenarnya memang kan ada katanya anak-anak di bawah 17 18 tahun tidak boleh menggunakan media sosial kalau di luar negeri. Kenapa? Karena mental lu belum siap untuk media sosial. Apalagi lu superstar gitu kan. Bukan untuk pemainnya, justru untuk netizen yang gue bilang. Ketika lu nge-tweet apapun, tolong bertanggung jawab aja. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata kasar. Men, jempol lu cepet, nggak nyampe 5 detik lu bikin gitu. Tapi lu nggak tahu efeknya apa kepada orang lain yang membacanya. Jadi be more responsible aja, be more adult, be more dewasa aja, itu aja sih menurut gua. Itu kita jadi bapak-bapak lagi gak sih poros dakwah? Poros dakwah ya. Oke, gua lanjut ke Mainu. Kalau Mainu itu dia bukan ya, maksudnya gua lagi dibakar banget sama media karena panas dong, Bang. Dia bilang dia belum mau karena kan harus dia habisnya 2027 sebenarnya. Tapi memang karena permainan dia bagus dan meningkat, banyak yang mau. Nah, gaji dia sekarang itu 20.000 per minggu. 20.000 per minggu untuk orang kayak Maino. Dan pasaran dia itu kalau gue lihat tuh sekarang 1,5 juta. Ya. Nah, Chelsea bersedia ningkatin gaji Maino 200.000 dengan transfer 70 juta. Tapi belum diiyakan. Itu dari United. Sekarang harganya Maino segitu. Nah, ini lagi tawar-tawaran nih. Kalau gue bilang agennya Maino juga rada-rada sih. Oh, udah pasti lah dari 20.000 ke 200.000. Iya, dia ngelihat, wah ada potensi nih, ini anak naik gaji, gue dapat duit banyak. Udah pasti dapat persentase. Udah pasti dapat persentase. Nah, itu belum di-okein nih antara pihak United yang lagi mau perpanjang masa kerjanya Maino, masa pengabdiannya Maino. Nah, karena lagi ada pembicaraan kayak gitu, dibakar sama media. Oh, ini Chelsea juga lagi nyari pemain tengah dan Chelsea udah bilang ada ketertarikan Enzo Maresca ke Maino, makanya jadi ya polemik ini adalah berita ini. Kenapa Maino kok ke Chelsea sebenarnya? Pinter ya Chelsea. Gua rasa karena Amorim juga udah bilang kalau dia masih butuh Maino dan Maino termasuk andalan gua gitu. Jadi sebenarnya sorry. Amorim juga gua nggak bisa percaya banget sekarang, Mon. Kan dia udah ngomong. Enggak, dulu juga ngomong. Kita sangat membutuhkan Rashi dan kita akan berada mendukung dia. Toto nggak dimainin lagi. Tapi kan ini model-model yang Ole juga nih. Baik-baik ngomongnya senyum-senyum, Toto dilepas aja. Ya itulah. Apalagi Enzo loh yang ditawarkan. Lu bisa baca Portugal. Oke, tiap apa tukar. Itu. Jadi ya nggak usah langsung percaya, kita lihat aja. Cuman gue mungkin termasuk orang yang nggak suka kalau Maino yang beneran cabut. Bahkan mungkin Old Trafford bakal marah-marah tuh kalau sampai Maino yang dijual. He's born a red. Kalau Garnacho kalau dia dijual, kita nggak punya winger kiri yang bagus. Itu sih. Jadi logikanya, kalaupun misalnya kita dapat, katakanlah beneran dapat Randal Kolomuani, buat apa lu main tengah bagus tapi kirinya malah justru hilang kan? Nggak, gitu. di situ Anthony lagi gini, gue diem aja. Mudah-mudahan lolos. Anthony lo bakalan cabut juga, tahu lo lagi dijual dia lagi gini. Mudah-mudahan Garnacho dilepas, gue aman nih. Garnacho lepas gue aman nih main di kiri. Nah, yang paling dekat sekarang si Casemiro. Ini dari Al Nassr udah bersedia dan kayak ada berita walaupun sekali lagi belum official dari Casemironya. Al Nassr Benzema bukan? Al Nassr si Ronaldo. Sadio Mane. Jadi udah di media dari Arab justru Ronaldo akan reuni, dia bilang akan reuni dengan Komprede dulu di Real Madrid. Jadi gue baca ini Casemiro cabut nih. Okay. Akhir Januari ini mungkin Casemiro cabut. Kalau Casemiro gajinya coba tebak berapa? 400. Kan sekarang dia 300. Dia tertinggi 320. 400 seminggu. 400.000 seminggu. Salah, Bro. Satu. Itu kenapa gue bilang Casemiro bakalan cabut. 650.000. Ya cabut mau. Cabut kalau gue mah. Gue tinggal main bola setahun 2 tahun lagi, mendingan gue ngumpulin duit. Dari 350.000. Terus harganya juga lumayan yang ditawarin sama Al Nassr. Untuk pemain kayak Casemiro 26 juta lo bayangin. Good deal gitu. Good deal lah. Kenapa enggak? Sekarang tinggal Casemironya mau atau enggak. Casemiro 26 juta berarti PSR lu aman lagi nih. Iya. Ya kan? Karena kalau nggak salah kemarin kita ngelepas untuk bayar si Ten Hag kurang lebih 10. Iya. Jadi ya aman lagi nih. Nah, sekarang kalau itu tadi dari sisi United, sekarang siapa nih? United bakal nyari siapa? Sebenarnya yang paling dicari banget bek kiri. Ya. Karena itu udah dari komennya si Amorim kemarin, dia butuh bek kiri yang siapa? Bayern Munchen? sesegera mungkin.
Alphonso Davies. Alphonso Davies. Belum tentu, Bayern Munchen lagi ngejar ini juga, top league. Jadi kalau yang udah kedengeran justru ini mantan anak buahnya dia dulu di Sporting, Nuno Mendes di PSG. Nah, PSG terlibat lagi nih. Jadi kayak kalau gue bilang media lagi cocok lagi nih. Wah, Nuno Mendes mau ketemu sama Amorim, dia komen gitu. Gue akan sangat senang kalau gue main buat Man United karena di bawahnya Amorim gitu kan. Nuno Mendes, Randal Kolo-Muani udah bilang nggak mau lagi main buat PSG, digoreng lah ini antara Randal Kolo-Muani, Nuno Mendes, Garnacho sama Rashford. Gue rela sih kalau Garnacho cabut. Gitu. Sebenarnya di sisi hati kecil gue karena dia juga keluaran dari produk kita sendiri, agak berat ngelepas Garnacho. Teman menurut gue it doesn't work for him di formasinya. Tapi kemarin si Ahmad golin kan assist dia. Iya. One or two game bagus dari 38 game nggak it's not enough untuk gue, Mon. Tapi kalau misalnya Garna dilepas pun, tapi kita dapat duel pemain ini, gue sih no problem. Gue bener-bener no problem. Plus, gue tuh udah capek dengan MU belanja pemain nama besar. Gue mau lu beli pemain yang benar-benar lu dibutuhkan oleh Amorim. Yang diincar tadi bukan nama iya, besar. makanya itu dia. Tapi ada satu nama lagi yang tiba-tiba muncul tadi pagi. Gue baca lagi seru. Siapa? Itu yang lagi dipinjemin. Siapa? Striker Napoli. Pakai topeng. Osimhen. Osimhen enggak. Jadi siapa? Adanya Jude Bellingham, bro. Oh, si Jadi Job. kalau si Casemiro fix cabut, mungkin United langsung bergerak. Bahkan, sebelum deal ya. Jadi Job Bellingham itu dihargai sama Sunderland 20 juta. Pas dong. 20 juta. Uang Casemiro bayarkan langsung ke sana. 26 juta dapat 6 Job juta Bellingham. kan dapat John. Dan Job Bellingham juga bilang dia mau ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau candaannya si siapa pelatihnya Ancelotti. Ya. I bought the wrong Bellingham katanya kan. Gue beli Bellingham yang salah katanya. Candaan ya. Yeah. Cuman ya menurut gue kalau memang kita bisa dapat Bellingham, it's worth it. Iya. Kita lepas Casemiro, Job Bellingham masuk. Satu, dia udah terbiasa dengan kerasnya Liga Inggris. Liga Championship League tuh jauh lebih keras daripada keras gitu loh. Dan tim yang di sana kayak siapa namanya? Leeds United, terus siapa ya? Banyak. Green Street Hooligans, lupa gua. Ya itulah. Musuhnya West Ham. Iya, musuhnya West Ham. Intinya dia udah terbiasa dengan kerasnya pertarungan di lini tengah gitu loh. Plus itu juga bagus untuk MU yang masih di bawah Glazer juga kan. Bisa jualan baju. Bellingham, bro. Ya. Karena ini backtrack sedikit. Dulu sebenarnya kita di zamannya Ole, kita udah mau ngambil Jude Bellingham. Ya. Ya, itu udah bahkan keluarganya bapak ibunya bapak dan keluarganya Bellingham udah datang ke Carrington waktu itu. Udah bertemu dengan Sir Alex Ferguson, dengan Brian Robson, Cantona. Sayangnya waktu itu Roy Keane diajak, Roy Keane nggak mau datang. Jadi keinginan kita untuk bawa Jude waktu itu udah tinggi banget. Nah kalau memang Jude nggak bisa lu dapat, Job nih lu dapetin. Ya, Job nih. Jangan sampai lepas lagi. Kalau kata Kasino, yang merah jangan sampai lepas. Ya, tapi kan itu kan merah. Sunderland kan merah putih. Iya, ditambah lagi Job Bellingham ngerasa kayak perjalanan dari ke Sunderland kan jauh banget kan. Betul. Sekitar 5-4 jam. Betul. 4-5 jam lah ke Sunderland. Kalau dia dari London ke Manchester kan lebih dekat. Yang ngapain sih pindah aja ke Manchester, careless. Enggak, maksud gua secara ini jadi lebih. Kan alasan Jude Bellingham juga waktu itu gua lebih dekat ke Manchester. Ternyata diambil Real Madrid. Siapa yang nggak mau main di Real Madrid kan? Lagi gila juga. Tadi yang gua bilang Millwall. Lu ngapain main untuk Sunderland? Tapi lu tinggalnya di London tuh nggak masuk akal. Kan akademinya, gimana sih Bapak? Ya tetep aja nggak masuk akal. Udah tinggal di sana aja ngekos, bos. Takut lo. Iya lo, keras-keras lo Championship nih. Gue baru lihat Leeds United, ada Burnley, Watford, Millwall, Swansea. Millwall ya. Borough. Sekarang Sunderland peringkat 4. Oh ternyata Middlesbrough peringkat 5 lo. Timnya Rooney udah. Carrick nggak mau ngelatih MU aja. Rooney udah dipecat belum? Udah. Wrexham di mana sih? Kayaknya musim depan Wrexham naik ke Championship deh. Gitu, jadi ya sekarang lagi panas-panasnya nih karena Januari saatnya media tampil gitulah. Ya biasalah. Namanya Januari transfer windows sama Agustus transfer windows itu media
itulah ajangnya media untuk cari Iya. duit dan clickbait kan. Cuman kalau ngomong-ngomong Job Bellingham, gue keinget mantan anak asuhnya Amorim di Sporting, Siapa tuh? Hjulman, Oke. yang pokoknya pemata serangan lah. Nah itu gue ngelihat, Tapi bukan highlight ya, gue ngeliat beberapa pertandingan Iya, iya. Job Bellingham, gila bagus banget cuy. kalau gue bilang mendingan lu ngambil Job Bellingham. Kenapa? Iya, itu. Jangan sampai lu dibilang Erik ten Hag kedua. Ngambil semua pemain-pemain bekas pemain lu. Iya. Nah, mendingan lu ambil tuh Job Gua Bellingham, setuju lu ambil tuh si Anthony Gordon ya kan. Ya lu potong tuh sih. Gua dealnya belum Dubravka. yakin sih Anthony Gordon juga mau ke Bos. tim papan bawah. Gordon kalau dibayar 120 dilepas tuh sama Newcastle, percaya sama gua. Iya sih. Ya itu kayak Mainu, kalau misalnya diambil Chelsea gila ningkat. Nggak, itu- Cuman kalau diperpanjang pun gua rasa juga akan Enggak, 200 dia nggak bakal ribuan. minta 20 lagi udah pasti. Iya. Cuman 200 itu ribuan per tahun. liciknya Chelsea itu pinter. Kenapa? Lo tau nggak? Oke, kita deketin aja dulu Maino. Mau nggak mau, ini kan gajinya paling kecil nih. Kita tawarin 200. Mau nggak mau, MU harus nawarin di atas itu dong. Iya, iya. Bener nggak? Ya agentnya yang bagus dong. Iya. Dia ngambil kesempatan ini supaya Iya. gaji pemainnya lebih Udah naik kan nih Maino kan. Jadi masalah lagi dong kita keuangan kita. Kalau dilepas, jelas-jelas agentnya pinter. Ngelihatnya gini. Bro, lu nggak punya midfielder lagi. Lu mau lepas Casemiro, lu mau lepas Eriksen, lu lepas Maino. Kosong tuh tengah lu, kosong. Lu mau mainin Ya. siapa di situ? Anthony. Makanya gue bilang sekarang transfernya United paling digoreng banget karena ya hampir semuanya tuh ngarahnya ke Manchester United transfer gitu. Toto Barada bilang gini, Mon. Ditambah banyak pemain yang emang harus dibuang gitu. Toto Omar Barada bilang gini. Apa? Lu jangan ngancem gua, Bro. Lu mau cabut lu Maino. Martinez, lu main di tengah. Lu bisa main di tengah. Gua udah lihat umpan-umpan lu bagus. Gue ya Lu dulu Ajax juga pernah main di defensive midfielder. Dah, lu di tengah. Ya, lu bareng sama Ugarte di tengah. Di belakang ada Yeleni Yoro, Maguire sama Delit. Mau apa lo katanya? reserve-nya juga gue suka sama Goodwill Kunkonki itu masih 16 tahun. Belum mainnya main. udah kayak apa Nemanja Vidic. Jago loh reserve-nya Ya MU. mudah-mudahan bagus lah. Ya itu maksud gua. Jadi kita lihat apakah emang nanti 4 orang dia kemarin diajak main di tim utama ini di FA Cup ini bakal main. Gua sih berharap ya kalau misalnya kita unggul kan paling enggak 4 orang ini ada yang main lah gitu. Kalau Gitu. kita unggul kan, Mon. Kalau kita unggul ya seri lah. Tapi kan kita kalah kata lu. Iya, seri udah bagus lah. Itu Yaudah. sih. Oke. Jadi kita tunggu aja nobar kita nanti di hari Nanti akan Minggu. kita infokan. Nanti kita infokan Karena- segera mungkin. Ya, karena ya mohon pengertian juga. Ini kita di Porosalang cuma mau ngadakan nobar yang resmi, yang Betul. berdasarkan license, dan license-nya ternyata berbeda dengan license yang kita pakai selama ini. Jadi kita harus urus itu dulu. Begitu dapat informasi kita akan kabarkan di media Yoi, sosial kita. kita nobar lagi kayak Dipantengin kemarin. aja, oke? Mungkin itu aja kali ya Sip. untuk episode ini. Oke, gua Patrick, Dan gue Raymond. kita Porosalang. See you.